Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Selamat pagi semua. Pagi ini Ragam Indonesia punya banyak kejutan yang istimewa. Ada referensi kuliner khas Minang yang melegenda, hingga jajanan tradisional yang cita rasanya dijamin menggugah selera. Buat yang pengen seru-seruan, bisa mainan lompat air di tempat wisata yang seru. Kalau pengen menyapa Tyrannosaurus Rex juga ada kok. Hihihi. Cus, kita mulai pagi ini bersama Ragam Indonesia yang istimewa. Ikan bakar bumbu padang ini menjadi salah satu menu kesukaan Rizky Bilar, fams. Wah, tampilannya sungguh menggoda dan bikin ngiler ya. Cus lah, kita langsung aja ke lokasi. Tempatnya berada di Pantai Purus yang berbatasan langsung dengan Pantai Padang. Gak sampai 1 km dari pusat kota Padang, fams. Terkenal dengan keindahannya, banyak wisatawan yang memburu kuliner khas dari Pantai Purus. Mudah banget tuh menemukan para penjual ikan segar di pantai ini, fams. Ikannya hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Di sini ada tempat makan yang terkenal banget. Namanya Pondok Ikan Bakar Cabang Khotib Sulaiman. Olahan favorit di sini jelas ikan bakar bumbu Padang. Karena di Padang yang pasti bumbunya asli ya, bukan bumbu KW-KW-an. Hihihi. Resep bumbu khas Padang di sini cukup sederhana. Kalau biasanya bumbu ikan bakar lain memakai santan, di sini cukup memakai kecap dan racikan bahan lain sebagai penguat rasa. Dengan harga Rp35.000 sampai Rp100.000, kalian bisa pilih jenis ikan sesuai dengan selera dan ukurannya. Ada jenis kerapu, kakap merah, ikan karang, dan banyak yang lainnya. Kalau sudah dibersihkan, ikan siap dibakar. Saat dibakar, jangan lupa dibolak-balik agar bumbunya merata dan meresap. Dijamin deh, ikan bakar ini rasanya enak banget. Ikannya aja dicelup berkali-kali tuh ke dalam bumbu. Duh, bikin kepengen aja nih. Oh iya, selain ikan bakar, juga tersedia sayur daun singkong, sambalado hijau, dan gorengan bulat yang dinamakan sala, fams. Ini makanan khas Pariaman yang legendaris itu loh. Makin nikmat deh makan ikan bakarnya. Walau sambal merahnya cukup banyak, cita rasanya gak terlalu pedas, fams. Cocok di lidah orang Padang dan para penggemar kuliner senusantara. Wajar deh kalau jadi favorit. Selain rasa ikan bakarnya yang top markotop, indahnya pemandangan Pantai Padang dan Pantai Purus makin menambah kenikmatan. Bikin syahdu. Biasanya, fams, liburan di tempat ini selalu ramai pengunjung. Tapi sejak PPKM, jumlah yang makan di tempat ini jadi dibatasi. Gimana, fams? Kalian pasti kangen dengan kuliner dan indahnya pantai di Tanah Minangkabau kan? Nanti kalau pandemi sudah mereda, boleh kok kalau mau honeymoon ke sini, diajak sekalian deh Kak Lesti dan Kak Bilar ya. Hihihi. Nah, salah satu makanan yang biasanya dijadikan isi hantaran adalah sala lawak, fams. Itu loh, camilan tradisional berbentuk bulat yang dibuat dari adonan tepung dan ikan asin yang digoreng. Dalam bahasa Minang, sala berarti goreng, sedangkan lawak berarti ikan. Selain hantaran, jajanan mirip comro ini cocok banget tuh dijadikan teman ngemil di kala santai. By the way, ngomongin soal camilan tradisional, fams, selain sala lawak, Tanah Minang juga ternyata memiliki beragam jajanan khas lainnya yang jelas tak kalah unik dan enak pastinya. Misalnya, bika talago. Bika talago banyak dicari dan dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Proses pembuatannya masih tradisional banget nih, fams. Menggunakan cara dan alat yang masih sangat sederhana, bika khas Minang ini berbeda dengan bika Ambon dari kota Medan. Bika khas Minang memiliki ukuran yang kecil dengan campuran bahan yang simple, fams. Dibuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan gula. Setelah adonan rata, tinggal dibakar dengan belango dari tanah liat. Jangan lupa tuh, alasi belango dengan daun pisang, fams. Masukkan adonan dan masak kurang lebih 1 menit. Belango-belango ini, fams, kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu maksimal. Oh iya, fams, jenis kayu bakar yang dipakai nggak bisa sembarangan tuh. Hanya kayu manis yang boleh digunakan. Soalnya jenis kayu ini mengeluarkan asap yang cenderung sedikit saat dibakar. Selain itu, bika yang dihasilkan memiliki cita rasa yang lebih nikmat. 1 belango bisa menampung 7 buah bika, fams. Duh, jadi nggak sabar buat nyicipin deh. Bika yang sudah matang selanjutnya diangkat, kemudian sajikan. Tekstur bika sangat lembut, fams. Enaknya disantap bareng kopi panas. Duh, lamak bana pokoknya, fams.
Next, ada pisang kapik, fams. Jajanan khas Minang ini banyak dijual di sekitaran Pasar Bukit Tinggi. Pisang kapik ini paling enak dimakan pas masih panas-panas gitu. Jenis pisang untuk membuat pisang kapik ini adalah pisang kepok. Jenis pisang ini memiliki rasa yang sangat manis, dengan tekstur yang tidak mudah hancur saat dibakar. Panggang pisang selama 1 menit aja, kemudian press pisang dengan papan kayu tradisional. Nah, proses inilah yang dinamakan pisang kapik, alias pisang terjepit. Selanjutnya, pisang ditaburi dengan entin, yaitu parutan kelapa sangrai yang sudah dicampur dengan gula aren. Kebayang deh enaknya, fams. Jajanan ini bernama paragede ange, alias perkedel jagung. Di Padang, paragede atau perkedel ini banyak dijual langsung di pinggir jalan, fams. Rasanya sih sama kok, gurih-gurih nyoy gitu. Hihihi. Terakhir, kepoin deh karapuak mie. Itu loh kerupuk singkong dengan topping olahan bihun. Oh iya, fams, karapuak mie ini punya sebutan sebagai pizza asli tanah Minang loh. Mantap! Ngomongin pakaian adat tradisional, kita juga punya liputan kerajinan yang unik, fams. Lihat tuh, unyu-unyu banget ya bonekanya. Hihihi. Boneka-boneka lucu ini memakai pakaian adat dari semua daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Papua. Lengkap pokoknya, fams. Usaha yang sudah dirintis sejak 2004 lalu ini fokus mengembangkan beragam boneka dengan berbagai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Bahan-bahan untuk membuatnya ada kain perca, kain flanel, benang jahit, gunting, double tape, aksesoris, dan boneka. Kain motif dipotong sesuai ukuran, fams, lalu ditempel dengan double tape. Untuk kain flanel yang berwarna merah ini bisa langsung dijahit ya. For your info nih, fams, boneka berkembang sejak abad ke-15. Saat itu negara Jerman yang pertama kali membuat boneka dari bahan plastik. Awalnya boneka di zaman kuno dibuat dari tanah liat, tulang, kulit, atau kayu loh. Boneka dulu nggak dipakai sebagai mainan, fams, tapi syarat dalam melakukan berbagai ritual. Masuk ke abad 10, di Yunani boneka baru digunakan sebagai mainan untuk anak perempuan. Oh iya, boneka berasal dari bahasa Portugis, fams, yaitu boneca, yaitu sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, seperti manusia, hewan, dan tokoh fiksi lainnya. Masuk abad ke-20, boneka makin bervariasi dan berkembang, fams. Kayak boneka yang satu ini nih, cantik dan menarik ya. Ngomongin soal kuliner pedas bersantan, Sumatera Barat juaranya. Percaya nggak percaya, ada sekitar 60 jenis kuliner khas Minangkabau yang memakai santan loh. Salah satunya gulai gazebo. Kalian tahu gulai gazebo kan? Itu loh kuliner kue santan yang memakai bagian daging sapi sandung lamur. Rasanya enak dan gurih-gurih enyoy. Sedap. Proses bikinnya jelas ada santan yang didapat dari kelapa tua. Bumbu yang dipakai juga harus diulek biar minyak atsiri di dalamnya bisa menyeruak. Kalau sudah halus, campur dengan cabai giling. Sekarang campur santan dengan bumbu. Masak deh. Katanya nih, asal-muasal makanan bersantan di Sumatera Barat dipengaruhi dari kuliner India loh. Diperkirakan mereka datang pada abad ke-16 untuk berjualan rempah-rempah. Untuk memasak gulai, daun serai, daun kunyit, dan daun jeruk nggak boleh kelupaan. Dedaunan ini bisa menghilangkan bau amis daging, memberikan rasa dan aroma khas masakan. Lalu masukin deh daging gazebo. Oh iya, jenis daging ini berasal dari bagian punuk sapi, fams. Hampir seluruh bagian daging ini memiliki tekstur berlemak dan kenyal. Mantap! Jangan anggap sepele manfaatnya ya. Kandungan proteinnya cukup tinggi dibandingkan lemak dagingnya. Untuk memasak gulai gazebo ini, fams, butuh waktu sekitar 1 jam sampai minyak santan dan dagingnya keluar. Ketika memasaknya, jangan sampai santan yang dimasak teksturnya pecah ya. Bisa-bisa rasanya kurang sedap. Tara, gulai gazebo Sumatera Barat udah jadi nih. Selamat makan. Pagi-pagi gini, lihat gulai itik lado mudo bikin nafsu makan bergejolak aja. Sedep banget sih. Hihihi.
Fems, gulai itik lado mudo ini sebenarnya hidangan khas dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tepatnya dari daerah Kota Gadang. Biasanya itik lado hijau disebut juga dengan bebek cabai hijau, Fems. Meski dinamakan gulai, menu ini tanpa memakai santan loh. Tapi rempah yang dipakai jumlahnya harus banyak untuk menghilangkan bau amis daging bebek. Lalu bikin bumbu rempahnya deh. Fems, daging bebek punya banyak manfaat untuk kesehatan. Misalnya bisa mencegah anemia, meningkatkan sistem imun tubuh, sampai sumber protein. Wah, cocok nih disantap saat wabah merebak, supaya tubuh nggak gampang sakit. Namanya juga gulai itik lado hijau, jadi pakai cabai hijau dalam jumlah yang banyak ya. Oh iya, cabai muda yang dipakai untuk hidangan ini nggak boleh sembarangan loh. Warna cabai harus benar-benar hijau dan panjang seperti ini. Katanya sih cabai hijau pilihan ini cita rasanya lebih pedas dari cabai hijau biasanya. Fems, penggunaan cabai hijau ini tidak terlepas dari sejarahnya. Pada abad ke-20, wilayah Sianok dan Kota Gadang sempat mengalami krisis cuaca, sehingga cabai tidak bisa berubah jadi merah. Kemudian cabai muda hijau inilah yang dipakai sebagai bumbu masakan. Jangan lupa aduk terus bumbu supaya meresap ke dalam daging bebek ya. Bumbu harus terus dimasak untuk mengurangi kadar airnya. Kalau sudah matang, sajikan deh. Siapa mau coba? Pulau Sumatera memiliki ragam kuliner yang melegenda. Salah satunya sop tunjang asal Pekanbaru ini, Fems. Cobain deh, sop dengan kuah bercita rasa gurih plus tulang kaki sapi dengan balutan daging yang tebal dan empuk. Emang juara, Fems. Satu porsi sajian ini terdiri dari tunjang, tomat, irisan daun bawang, wortel, dan kentang. Saat kondisi normal, kedai di Jalan Pinang, Pekanbaru ini gak pernah sepi pengunjung, Fems. Resep yang bertahan sekitar 30 tahun ini tetap dijaga, Fems. Proses memasaknya juga masih tradisional dengan tungku dan kayu bakar. Memasak sop tunjang butuh waktu yang lama agar tekstur dagingnya empuk. Lihat nih, sop tunjang yang bisa disajikan gak kaleng-kaleng. Porsinya jumbo, Fems. Biar rasanya seger, beri tambahan perasan air jeruk nipis dan kecap. Beh, mantap! Tunjang alias kikil sapi ternyata mengandung protein berbentuk kolagen bersama keratin dan elastin tuh. Manfaatnya bisa menjaga kekuatan dan elastisitas kulit. Kandungan selenium dan antioksidannya bisa menjaga kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit kanker. Bagus tuh disantap saat pandemi begini. Bisa naikin imunitas tubuh, Fems. Apa jadinya ya kalau kalian ketemu sama dinosaurus? Serem. Mau lihat replika dinosaurus ini? Datang aja, Fems, ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Welcome to Mojosemi Forest Park. Konsep wisata hutan pinus di lereng Gunung Lawu ini menyediakan berbagai spot fotografi dan aktivitas seru. Wisata yang baru dibuka pada tahun 2016 ini memiliki luas 6 hektar. Tempat ini juga mengusung sejumlah konsep, mulai dari camping ground, swafoto, dan adventure. Di kawasan camping ground ini ada berbagai pilihan tempat menginap. Rasakan deh pengalaman menginap di tengah hutan. Permainan serunya juga ada, seperti paintball ini, Fems. Pengunjung yang datang ditantang buat menembak sejumlah target, dan permainan ini dijamin seru banget, Fems. Apalagi kita nggak sendirian. Ada instruktur khusus yang ngajarin kita agar peluru bisa tepat sasaran. So, buat yang baru pertama kali coba, jangan takut ya. Kegiatan yang gak kalah seru adalah bermain ATV untuk melintasi lintasan yang cukup menantang. Khusus hari libur ada juga tuh Dinosaurus Show. Ini adalah pertunjukan tarian kreasi yang dimainkan oleh sejumlah penari. Di tengah pertunjukan, dua dinosaurus tiba-tiba hadir memeriahkan pertunjukan tuh. Wah, seru banget. Objek wisata yang satu ini sengaja dibuat untuk menghadirkan nuansa alam yang sangat alami. Pas banget lah buat kalian yang lagi penat sama kerjaan atau yang lagi cari suasana baru di kala galau. Hahaha. Kerajinan yang ini cocok loh dijadikan souvenir pernikahan. Kalau mau dijadikan hiasan untuk mempercantik rumah juga bisa kok. Keramik ini cantik banget, Fems. Ada yang mirip boneka, gelas, tabung LPG, dan guci.
Semua karya cantik ini adalah hasil kerajinan dari Kampung Dinoyo, Malang. Itu tuh desa wisata yang dikenal sebagai sentra kerajinan keramik. Hampir semua rumah di sini memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin atau penjual keramik. Oh iya, kampung keramik di sini sudah ada sejak tahun 1930-an loh. Salah satu produk-produk keramik masih berupa gerabah. Tahun 1950-an merambah ke bentuk porselen dan terus berkembang hingga sekarang. Untuk membuat keramik jenis porselen butuh 4 unsur dalam bahan tanah, fams. Ada kaolin, feldspar, kuarsa, dan ball clay. Kebanyakan bahan-bahan ini didatangkan dari daerah Malang Selatan, fams, terutama kaoli. Kalau dulu semua bahan ini diolah sendiri dengan tanah mentah, sekarang jauh lebih mudah karena sudah dicampur loh. Jadi bahan tinggal dicairkan aja. Kali ini kita buat keramik dan porselen dengan teknik cetak. Bahan ini harus disaring agar benar-benar halus. Saat bahan dicairkan, kadar airnya harus berkisar 30% fams. Tidak boleh lebih ya, ataupun kurang. Salah satu kelebihan teknik cetak bisa menghasilkan kerajinan jauh lebih rapi dan lebih cepat, fams. Cetakan keramik ini terbuat dari gypsum, fams. Nggak butuh waktu lama, cukup 5-10 menit, bahan sudah menempel di dinding cetakan. Kalau sudah padat, tumpahkan sisa bahan yang berbentuk cair. Tunggu lagi sekitar 10 menit, baru deh bisa dilepaskan dari cetakannya. Proses berikutnya adalah pengeringan. Calon keramik yang sudah memiliki bentuk dijemur selama kurang lebih setengah hari. Selanjutnya proses penyempurnaan bentuk, fams. Dari hasil cetakan biasanya ada bagian-bagian yang berlebih atau tidak rata. Cara merapikannya kerik seperti ini, fams. Biar permukaannya benar-benar halus, harus digosok dengan spons yang sudah dibasahin aja, fams. Tinggal proses pewarnaan aja deh. Proses yang satu ini harusnya dilakukan oleh orang ahli menggambar, fams. Soalnya hampir sama dengan melukis tuh. Hanya saja medianya dilakukan di atas tanah liat. Bahan pewarna yang digunakan adalah bahan pewarna oksida yang tahan kena panas. Jadi saat dibakar pada suhu tinggi, nggak bakal hilang warnanya, fams. Terakhir, celupkan keramik yang sudah diwarnai dengan lapisan gelasir. Lapisan ini akan membuat keramik jadi lebih keras dan licin. Sama seperti kaca ya, fams, lapisan ini akan tetap bening saat dibakar. Jadi, warna yang sudah diberikan akan lebih terlihat dan terlindungi. Keramik-keramik ini dibakar menggunakan tungku khusus, fams. Setelah semua keramik disusun, tutup tungku dan bakar keramik selama 10-12 jam. Sampai mencapai suhu puncak yaitu 1200 derajat Celcius. Wah, lama juga ya. Setelah pembakaran selesai, keramik didinginkan selama kurang lebih 12 jam. Baru deh keramik bisa dipasarkan. Wih, asik banget nih. Pagi-pagi udah mainan lompat air di kali. Jadi ingat masa kecil dulu ya, fams. Hihihi. Kalau kalian pengen nyobain kayak adik-adik ini, bisa kok. Langsung aja datang ke wisata kali alias sungai yang ada di Desa Jambu, Kayen Kidul, Kediri. Cus, kita mulai dari spot sungai yang terdapat ribuan ikan-ikan berukuran besar ini ya. Ikan-ikan ini ada yang beratnya mencapai 4 kg loh. Widih, besar banget, fams. Sungai ini, fams, hasil kerja keras warga setempat untuk menyulap sungai yang mengalir di tengah desa dari yang tidak terawat menjadi cantik dan bersih kayak gini. Atas prestasinya, desa ini mendapat penghargaan berupa Anugerah Desa 2018 loh. Salut deh. Oh iya, nggak ada biaya masuk alias gratis buat kalian yang ingin masuk. Pas banget ya buat kalangan pelajar atau mahasiswa. Kalau pengen yang seru-seruan dan basah-basahan, bisa ikut lompat air bareng Akamsi alias anak kampung sini. Hahaha. Mereka biasa menguji adrenalin dengan meluncur di aliran air dengan kemiringan 45 derajat setinggi 7 meter, fams. Seru deh pokoknya. Sekali coba dijamin bikin nagih. Hihihi. Gak hanya itu, fams. Di Desa Jambu ini kita juga bisa menikmati wisata petik buah. Di sini kita bisa merasakan sensasi memetik dan mencicipi buah langsung dari pohonnya. Seru ya. Buat Kak Lesti dan Kak Bilar, semoga lancar ya resepsi pernikahannya. Kita doain deh rumah tangga kalian bisa langgeng sampai maut menjemput. Amin.
Dari Jakarta ke Surabaya, nggak terasa sudah setengah jam aja. Saatnya kita pamit ya. Tonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.